Misi pasukan elit serangan udara VDV Rusia gagal, dipukul balik tentara Ukraina di Hostomel. Tentara Rusia sering bertindak konyol dan membocorkan rencana serangan ke Ukraina jauh hari sebelumnya. Misi pasukan Vladimir Putin akhirnya mudah tersadap oleh intelijen Ukraina di jalur komunikasi yang tidak tertranskripsi. Itu terjadi ketika pasukan elit serangan udara VDV mencoba merebut bandara Hostomel, 30 mil di luar Kiev. Komunikasi pasukan Kremlin diketahui oleh SBU, sehingga sebelum mereka menyerang, tentara Ukraina sudah menunggu. Insiden itu pula yang membuat target Vladimir Putin merebut Kiev hanya 72 jam akhirnya gagal total. Tentara Moskow memang merebut beberapa kota di Ukraina, namun hal itu dianggap terlambat seiring mereka kehabisan amunisi dan pasukan makanan. Terbukti tentara Ukraina merebut kembali beberapa kota dan pasukan Rusia memilih mundur dari Kiev dan konsentrasi di Donbas. Kekonyolan tentara Moskow dalam alur komunikasi hingga bocornya misi tersebut diungkap oleh think tank Rusia yang disegani. Sebuah laporan mengatakan unit penyerangan VDV menerima rencana 3 hari sebelum invasi dan mulai berbincang dengan bersemangat untuk mengantisipasi operasi berani mereka. Karena itu, ketika mereka mendarat, mereka bertemu dengan artileri Ukraina dan serangan balik yang berkoordinasi dengan cepat diusir dari bandara. Paparan laporan tersebut. Invasi telah kehilangan momentum dan jelas bahwa mereka tidak memiliki kekuatan tempur untuk berhasil merebut kota, tambah Rusia yang dikutip The Sun. Pengungkapan ini mengikuti klaim bahwa radio transkripsi gagal. Layanan intelijen SBU Ukraina menerbitkan panggilan telepon yang disadap di mana seorang perwira intelijen FSB mengeluh bahwa radio tidak berfungsi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan peringatan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Peringatan tersebut terkait dengan keselamatan pasukan atau pembela Ukraina terakhir yang mempertahankan pabrik baja di Mariupol. Diberitakan sebelumnya hingga saat ini beberapa pasukan atau pembela Ukraina masih bertahan di pabrik baja Azovstal. Namun mereka di tengah-tengah kepungan serta serangan Rusia. Zelensky pun mengancam jika pasukan Rusia membunuh salah satu tentara terakhir yang mempertahankan pabrik baja Mariupol, maka Zelensky akan menutup pintu damai dengan Rusia. Ukraina akan meninggalkan pembicaraan damai dengan Moskow. Presiden Ukraina juga mengatakan bahwa negaranya akan menarik diri dari pembicaraan damai jika Rusia mengadakan referendum kemerdekaan di kota Kherson yang diduduki. Mariupol tetap menjadi kota yang penting secara strategis dan telah dihancurkan oleh Rusia selama berminggu-minggu, dikutip dari The Sun. Para pejabat mengatakan evakuasi yang direncanakan terpaksa dihentikan lantaran penembakan yang intens di kota tersebut. Ukraina akan meminta persenjataan yang lebih kuat selama kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya akan mengatasi masa-masa gelap. Ia menyampaikannya dalam pidato emosional di Katedral Saint Sophia yang berusia 1000 tahun di Kiev untuk menandai Paskah Ortodoks. Pejabat Ukraina berencana untuk memberitahu Blinken dan Austin tentang kebutuhan mendesak akan lebih banyak senjata, termasuk sistem anti-rudal, sistem anti-pesawat, kendaraan lapis baja, dan tank. Amerika Serikat dan Sekutu NATO telah menunjukkan kesiapan yang meningkat untuk memasok peralatan yang lebih berat dan sistem senjata yang lebih canggih. Inggris juga berjanji untuk mengirim kendaraan militer dan sedang mempertimbangkan memasok tank Inggris ke Polandia untuk membebaskan T-72 Warsawa dan dirancang Rusia untuk Ukraina. Kunjungan Blinken dan Austin yang diumumkan Zelensky di sebelumnya akan menjadi lawatan tingkat tertinggi AS ke Ukraina sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke sana. Namun gedung Putin belum mengkonfirmasi kunjungan apapun. Kementerian Luar Negeri AS dan Pentagon juga menolak berkomentar terkait hal tersebut. Kami terinspirasi oleh ketahanan umat Kristen Ortodoks di Ukraina dalam menghadapi perang agresi brutal Presiden Putin, kata Blinken di Twitter, dikutip dari Channel News Asia Senin 25 April 2022. Kami terus mendukung mereka dan hari ini kami berharap mereka dan semua orang lain merayakan harapan Paskah dan segera kembali ke perdamaian, sambung dia. Setelah pasukan Ukraina memaksa mundur militer Rusia di sekitar Kiev, serangan Moskow sekarang difokuskan di wilayah Donbas, timur, dan selatan negara itu. Dengan kehidupan normal yang kembali ke ibu kota, beberapa negara juga membuka kembali kedutaan dalam beberapa hari terakhir. Serhiy Gaidai, gubernur wilayah Luhansk di Donbas, mengatakan perayaan Paskah dihancurkan di sana dengan 7 gereja di wilayahnya dimutilasi serangan artileri. Dia mengatakan sejumlah warga sipil yang tidak ditentukan tewas oleh penembakan Rusia. Moskow yang menggambarkan tindakannya di Ukraina sebagai operasi militer khusus, membantah menargetkan warga sipil. Mereka juga menolak apa yang dikatakan Ukraina sebagai bukti kekejaman
dengan mengatakan Kiev melakukan itu untuk merusak pembicaraan damai. Hentikan serangan untuk membantu penduduk yang kelelahan, berhenti, kata Paus Fransiskus. Pengungsi Ukraina memenuhi gereja-gereja di seluruh Eropa Tengah. Saya berdoa agar kengerian di Ukraina ini segera berakhir dan kami dapat kembali ke rumah, kata Natalia Krasnopolskaya yang melarikan diri ke Praha dari Odessa bulan lalu. Pasukan Rusia berusaha lagi untuk menyerbu pabrik baja Azovstal yang merupakan benteng utama Ukraina yang tersisa di Mariupol. Para pejabat Ukraina menambahkan, lebih dari 1.000 warga sipil juga berlindung di sana. Suplai senjata dari Amerika Serikat dan NATO menambah daya tempur pasukan Ukraina dalam menghadapi tentara Rusia. Moskow yang tidak mau operasi militernya terhambat memutuskan untuk menjadikan senjata dan alutsista dari negara-negara Barat sebagai salah satu objek serangan utama. Beberapa intelijen Barat menilai selama Rusia menginvasi Ukraina, bantuan senjata dari Barat terus mengalir dan tidak ada gangguan yang berarti. Bahkan menurut beberapa sumber, ketika senjata itu sudah sampai di perbatasan Ukraina, sekitar 48 jam kemudian senjata-senjata tersebut telah sampai ke tujuan dan siap digunakan untuk bertempur. Perang Ukraina dan Rusia yang telah berlangsung selama hampir 2 bulan dapat dilihat sebagai perang yang tidak seimbang. Ukraina sangat kekurangan peralatan militer jika dibandingkan dengan Rusia, yang menjadi salah satu negara utama produsen senjata di dunia. Meski begitu, permintaan bantuan senjata Ukraina kepada AS dan NATO telah sedikit mengubah permainan. Senjata-senjata itu misalnya seperti senjata anti-tank Javelin telah menghancurkan banyak kendaraan lapis baja Rusia. Kini AS, NATO, dan negara-negara Barat telah menyiapkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina. Terkait rencana tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mewanti-wanti setiap senjata AS NATO yang bergerak melintasi Ukraina akan dilihat sebagai target militer yang sah. Dikutip dari TASS, Ryabkov juga kembali menggemakan dalih Putin dalam menyerang Ukraina. Dia menekankan bahwa Moskow tidak punya rencana menduduki Ukraina, melainkan demilitarisasi dan denazifikasi di negara tersebut. Rusia akan menekankan keras pasukan senjata Barat ke Ukraina. Meski mendapatkan ancaman dari Moskow, tampaknya sekutu Barat akan terus membantu Ukraina, tidak menutup kemungkinan kapasitas bantuan justru meningkat. Seperti yang telah dijanjikan, produsen senjata Jerman, Rheinmetall, baru-baru ini menyatakan kesiapan memasok 50 main battle tank Leopard 1 ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden belum lama ini juga mengumumkan akan memberi bantuan militer tambahan ke Ukraina senilai $750 juta atau sekitar 10,7 triliun. Kami akan membuat Amerika dan Barat lainnya memahami bahwa upaya untuk memperlambat operasi khusus kami dan untuk merusak kontingen Rusia dan formasi DPR dan LPR, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, akan ditekan dengan keras, kata Ryabkov dikutip dari Reuters. Angkatan bersenjata Rusia saat ini telah memfokuskan serangan ke Donbas, Ukraina Timur. Di wilayah itu ada kelompok pemberontak DPR dan LPR yang mencoba memisahkan diri dari Ukraina dengan bantuan Rusia. Aliran bantuan senjata ke Ukraina tak terhentikan. Dikutip dari Associated Press, sejak perang berlangsung, AS telah mengirim lebih dari 12.000 senjata untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, sekitar 1.400 rudal anti-pesawat Stinger, lebih dari 50 juta amunisi, dan perlengkapan lain. Jumlah itu belum termasuk bantuan senjata dari negara-negara Barat lainnya, termasuk dari Australia. Intelijen menilai Rusia gagal menghentikan aliran pasukan senjata tersebut. Alasannya adalah Rusia gagal mendominasi langit Ukraina. Di sisi lain, Rusia juga berjuang untuk mengirim senjata ke pasukan mereka sendiri. Jawaban singkat untuk pertanyaan itu, kenapa Rusia gagal menghentikan suplai senjata, adalah bahwa mereka adalah tentara epik yang tidak kompeten, yang dipimpin dengan buruk dari atas, kata pensiunan Angkatan Laut AS dan mantan Komandan Tertinggi NATO, James Stavridis. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa volume dan jangkauan material pengiriman senjata ke Ukraina telah mengejutkan setiap harinya. Cakupan dan kecepatan dukungan kami untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Ukraina belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern, tambah Kirby. Kirby juga mengklaim bahwa senjata itu terkadang mencapai tentara Kiev yang ada di lapangan dalam waktu 48 jam setelah memasuki perbatasan Ukraina.